Hai, penggemar film. Selamat datang di acara ulasan film saya. Hari ini saya akan mengulas film Poison Ivy. Gadis ini bernama Ivy. Dia mencoba untuk memukau teman ayahnya, bahkan membunuh teman ibunya. Film dimulai. Seorang gadis duduk di ayunan. Dia menggunakan celana pendek, dan hidungnya juga dianting. Dia punya tato di kakinya. Ini adalah seorang gadis metal. Ada seorang gadis berambut hitam bernama Sylvie. Dia duduk di bawah pohon dan menggambar sesuatu. Anak muda seperti ini, Sylvie punya pikiran negatif dengan penampilan mereka. Tapi mereka sangat cantik dan menarik. Jadi dia juga sedikit cemburu. Dia kemudian mendapat ide. Jika bisa bersahabat dengannya bukan ide buruk. Ada seorang anjing ditabrak di sekitar itu. Mereka semua pergi. Anjing hampir tewas. Mereka mengelusnya agar anjing itu bisa tenang. Tetapi seseorang memukulnya dengan kayu. Anjing itu langsung tewas. Sylvie sangat terkejut. Dia melihat ada seorang gadis pirang dengan tongkat kayu. Tapi dia tidak peduli. Di sekolah, dia dipanggil oleh kepala sekolahnya. Saat menunggu, gadis pirang itu masuk ke dalam. Dia melihat tato Ivy. Dia berpikir gambar apa itu. Dan kemudian Ivy melihatnya. Dia berkata ini hanya stiker. Mendengar hal itu, kesalahan apa yang kamu lakukan hingga dipanggil ke sini? Wanita pirang berkata dia harus mendapat nilai bagus. Jadi dia mengganti nilainya di kelas biologi. Jadi saya dipanggil di sini. Sylvie kaget, karena dia adalah seorang yang pandai. Dia merasa bersalah padanya. Dia berkata, dia mendapat sebuah peringatan. Dan itu adalah dari ayahnya. Akhirnya kedua wanita itu mengetahui satu sama lain. Kemudian ayahnya menjemput Sylvie. Karena ayahnya sering dimarahi bos. Jadi dia tidak memiliki mood yang bagus. Tetapi anaknya membuat dia tidak enak hati. Mereka berdua bertengkar. Kemudian gadis pirang masuk ke dalam mobil. Dia tidak peduli dengan bajunya. Pria itu sudah melihatnya. Dia berkata dia tertinggal bus. Dia ingin pulang bersama mereka. Tetapi ayah Sylvie menolaknya. Sylvie merasa malu dengan keputusan ayahnya. Dia kemudian membujuk ayahnya. Dia berkata itu teman baiknya. Jadi dia ingin membawanya pulang. Ketika ayahnya bertanya siapa nama anak itu, Sylvie melihat tato di kaki gadis itu. Dan kemudian berkata namanya adalah Ivy. Setelah ayahnya setuju, Ivy berkata dia bisa muntah jika duduk di belakang. Jadi dia harus duduk di depan. Dia sangat tenang dan melirik ayah Sylvie. Di perjalanan, dia juga menunjukkan kaki panjangnya. Ayah Sylvie kaget melihatnya. Dan dia segera melihat ke arah lain. Beberapa hari kemudian, mereka bertemu lagi. Dan membicarakan keluarga mereka. Sylvie adalah anak adopsi. Ayahnya mengadopsinya untuk membuat ibunya senang. Tapi ayahnya terlihat sangat perhatian dengannya. Bosnya adalah seorang yang tidak baik. Selalu melempar barang padanya. Bahkan membaca majalah dewasa. Setelah itu, mereka tiba di rumah. Ivy sangat kaget, rumah Sylvie seperti kerajaan. Dia tidak punya kendaraan. Jadi dia hanya bisa berjalan pulang. Sylvie merasa iba padanya. Ivy membalikan badannya. Kemudian Sylvie memanggilnya. Sebelum dia pergi, mengundangnya makan malam bersama. Ini adalah penyesalan terbesar di hidupnya. Mereka tiba di pintu. Kemudian ada seekor anjing. Mereka melihat jendela besar. Ivy berkata pada Sylvie, jika suatu hari dia ingin bunuh diri, dia akan memilih untuk menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, menutup mata, dan terbang seperti burung. Sylvie tidak tahu apa yang dipikirkannya. Orang hanya akan melihat isi organmu. Ibu Sylvie melihat mereka dan mendengar percakapan mereka. Ibunya berpikir anaknya berbohong. Dia kembali ke kamar. Mereka mengikutinya. Wanita ini punya penyakit jantung. Jadi dia hidup dengan oksigen. Dia selalu sakit setiap tahun. Dia berharap dia akan meninggal dengan cepat. Dia juga tidak suka dengan anak seperti Ivy. Dia ingin anaknya menjauhi Ivy. Tapi Ivy mendengarnya. Dia pergi dari kamar. Sylvie melihat ibunya. Kemudian dia berkata pada Ivy maaf ibunya sedang sakit. Jadi dia berkata seperti itu. Ivy mencoba tenang berkata pada Sylvie. Ibumu hanya khawatir padamu. Ibunya merasa tidak enak hati. Kemudian menyuruhnya untuk tinggal bersama. Tapi oksigen ibunya ada masalah. Ivy mencobanya. Dan dia kemudian memutar tingkat oksigen. Dan oksigen pun berjalan normal. Ibu Sylvie sekarang lebih percaya padanya. Tapi dia melihatnya dan bertanya, apa kamu tidak takut terkena infeksi? Anak itu dengan tenang menjawab ibunya berumur 40 tahun sudah meninggal. Untuknya, hidup dan mati hanya lingkaran kehidupan.
Tidak ada yang harus ditakuti. Mulai mengerti tentang Ivy. Dia kemudian merasa empati dengannya. Ibu Sophie mulai menerima anak ini. Sejak saat ini, Sylvie dan Ivy selalu bersama. Mereka seperti tidak terpisahkan. Keduanya pergi berbelanja. Ivy berbelanja, dan Sylvie yang membayarnya. Setelah minggu itu, Ivy selalu tinggal bersama Sylvie. Jadi ayah Sylvie juga melihat keberadaan Ivy di rumahnya. Setelah itu, bibi Ivy meninggal. Jadi keluarga Sylvie juga setuju untuk mengadopsi Ivy. Penyakit ibu Sylvie juga semakin baik, karena energi positif dari kedua remaja. Tetapi Sylvie tidak tahu bahwa target utama Ivy adalah ayah Sylvie. Sore itu, Ivy sedang duduk di balkoni. Ayah Sylvie selalu melihatnya. Kemudian dia datang keluar dan berbicara. Ivy dengan sengaja mencari perhatiannya. Dia meminta ayahnya membuka sepatunya. Dia juga membuat sepatunya jatuh ke kolam, dan meminta uang pada ayahnya. Kemudian sentuhan mulai dimulai. Ayah Sylvie tertarik dengan gadis muda ini. Tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah terperangkap. Sebentar lagi ada sebuah pesta. Sylvie ingin membantu ayahnya. Tapi dia tidak tahu bahwa Ivy sudah mengambil kesempatan itu ketika dia tidak di rumah. Dia menjawab telepon dari organisasi donasi, dan juga merubah jadwal acara. Sampai pada saat pesta, organisasi menjemput Sylvie. Dan Ivy pura-pura dia melakukan kesalahan. Jadi dia akan membantu pesta. Kemudian dia dan ayahnya saling melirik. Mereka ingin Sylvie pergi dari pesta. Pada pesta itu, Ivy menggunakan baju ibu Sylvie. Dia berdandan sangat cantik. Ayah Sylvie melihat baju itu. Seperti istrinya masih muda. Dia sangat senang. Setelah pesta selesai, ketika tidak ada orang, dia kemudian mulai menari dengan musik. Ayahnya tidak bisa menahan emosi dan memeluknya. Tetapi tiba-tiba ketika mereka sedang berpelukan, ibu Sylvie menyalakan lampu. Dia menggunakan baju baru, melihat kedua orang di depannya. Suaminya merasa malu, tidak tahu harus berkata apa. Tapi Ivy dengan tenang berkata, "Semua orang mengatakan saya mirip dengan ibu waktu masih muda." Jadi ayahnya sedih. Jadi dia memeluk ayahnya. Ibunya mempercayai perkataannya, dan kemudian memberikan wine untuk ibunya. Tetapi gadis itu sudah memasukkan obat tidur di minumannya. Dia dengan cepat tertidur. Tetapi suaminya sudah tidak khawatir dengan istrinya. Dia memeluk gadis muda itu. Saat itu, Sylvie karena melewatkan pesta. Dia sangat marah pulang ke rumah. Dan yang paling membuat ia marah, anjing yang selalu bersamanya, sekarang tidur bersama Ivy. Meskipun dia tahu ini adalah kecemburuan seperti anak kecil, dia tidak bisa menahan emosi. Dia tidak tahu anjingnya yang selalu mengikuti Ivy. Karena saat Ivy pergi ke garasi, dia memberikan makanan anjing. Keesokan harinya saat dia memberi makan, dia menginginkan mobil merah milik ibunya. Sudah lama tidak digunakan, jadi sudah berdebu. Ketika Sylvie datang, dia melihat Ivy duduk di mobil ibunya dan memakai pakaian ibunya. Apa yang dilakukan wanita ini sudah dilewat batas. Dia menarik Ivy, dan keduanya bertengkar hebat. Mereka berpisah satu sama lain. Malam itu sehabis sekolah, ayah Sylvie menjemput Ivy. Wanita itu masuk ke mobil dengan sedikit marah. Ayahnya merasa menyesal dengan apa yang dilakukannya kemarin malam. Dia ingin menghentikannya, tapi gadis ini sangat menawan. Ketika hujan di luar, ayahnya membawanya ke hutan, dan Ivy duduk di depan mobil, menikmati hujan yang membasahi tubuhnya. Pria ini tidak bisa menahan emosinya. Kedua orang ini saling berpelukan di bawah hujan. Tidak tahu apa karena dia merasa malu. Malam itu, Ivy meminta maaf pada Sylvie. Keduanya kembali bersama, tapi apa yang Ivy inginkan bukan hanya itu. Hari itu ibunya berdiri di balkoni. Ivy datang dan menyentuh pundaknya. "Apa kamu ingin terjun ke bawah?" Ibunya berpikir ia tahu pikirannya. Jadi dia memegang tangan Ivy. Tapi tiba-tiba Ivy mendorongnya hingga jatuh. Ibunya ketakutan dan memegang tangan Ivy. Tapi dia melepaskannya dan membiarkannya jatuh. Pada saat ini, Sylvie mencari ibunya. Ivy mendengar suara ibunya. Jadi dia bersembunyi di sudut. Tidak ingin dilihat oleh Sylvie. Setelah ibunya meninggal, dia selalu menyalahkan dirinya. Dia tidak pernah menjaga ibunya, sehingga ibunya ingin bunuh diri. Tapi untuk Ivy sebaliknya. Bahkan dia tidur di ranjang ibunya. Ketika Sylvie melihatnya, "Tolong jadikan saya sebagai ibunya." Keesokan harinya, Sylvie membersihkan mobil ibunya.
Dia melakukan ini sebagai penyesalan pada ibunya. Ivy merasa marah. Dia ingin mengucapkan perpisahan dengan ibunya. Dia membawa abu ibunya. Tapi saat di jalan, dia ingin berhenti. Tetapi Sylvie pernah mendengarnya. Dia bingung dan bertanya, "Di mana kamu mendengar musik ini?" Karena ini adalah musik buatannya. Karena pada saat ibunya meninggal, dia mendengarkan lagu itu. Mendengar itu, Ivy merasa gugup. Ketika mereka bertengkar, Ivy tidak melihat mobil dari arah lain. Jadi dia menabrak pohon. Sylvie mengalami kecelakaan hebat, dan dia kehilangan kesadaran. Sedangkan Ivy hanya mengenai dadanya. Tetapi dia tidak terluka parah. Untuk menghindari masalah, dia menaruh Sylvie di kursi pengemudi. Untuk melihat ini seperti kesalahannya. Kemudian dia pergi. Ayahnya datang ke rumah sakit. Dan dia mengatakan kejahatan Ivy. Ivy membunuh ibunya. Tetapi ayahnya sudah terperangkap oleh Ivy. Jadi tidak percaya dengan Sylvie. Kemudian dia pergi dari rumah sakit. Sylvie juga kabur ke rumah. Dan diam-diam masuk. Ia melihat Ivy dan ayahnya sedang bercinta. Jadi dia pergi dari ruangan. Ketika ayahnya mengejarnya, terjatuh. Tetapi dia melihat bekas luka di dadanya. Jadi dia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia pergi mengejar Sylvie. Ivy pulang kembali ke rumah. Dan mengganti baju tidur dengan ibu Sylvie. Dan dia kemudian datang ke balkoni. Mendengar musik yang sama. Tapi pada saat ini, Sylvie berada di bawah. Dia mendengar musik yang sama. Jadi dia pikir ibunya sudah kembali. Ketika Ivy mendengar bahwa dia mencintainya, mereka saling berciuman. Tetapi Sylvie tersadar. Dia tahu bahwa Ivy adalah orang yang membunuh ibunya. Tapi Ivy tidak mau menyerah. Dia berkata, sekarang mereka adalah sekeluarga. Sylvie marah dan mendorong Ivy ke balkoni. Melepas tangan Ivy, Ivy jatuh ke bawah. Tepat pada saat ayahnya tiba. Ulasan film berakhir di sini. Dia tidak pernah melupakan temannya. Dia tidak bisa menyalahkan Ivy. Setelah film ini, kita tidak bisa berkata apapun pada gadis ini. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Keluarga itu sengsara karena Ivy. Sophie merasa bahwa dia mencintainya. Tidak ada yang tahu dengan pikirannya. Perbuatan gadis ini sangat membuat putus asa. Karena wanita ini, setelah melihat ini, membuat orang marah. Baiklah, film ini berakhir di sini. Saya menunggu komen Anda. Sampai jumpa.